Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, NIM 105190281. Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal IP 6I. Saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan kepemimpinan dan kekuasaan pada mata kuliah kepemimpinan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Farabi, SIP MT. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai hubungan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, menurut Miriam Budiarjo 2002. Adapun hubungan kekuasaan dan kepemimpinan dapat diibaratkan seperti gula dengan manisnya, tak terpisahkan, atau bisa juga diibaratkan seperti gula dan semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Seseorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengolah kekuasaannya. Ada 4 sumber kekuasaan dalam diri seseorang pemimpin, yaitu berasal dari: yang pertama, mempunyai kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mempunyai sikap dan sifat yang unggul atau dominan yang menjadikannya mempunyai wibawa terhadap para bawahannya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas serta informasi dan pengalaman yang luas. Yang keempat, memiliki kepandaian untuk bergaul dan berkomunikasi kepada siapapun. Dengan kekuasaan, seseorang dapat mengatur kepatuhan orang lain serta memberikan perintah atas kemauannya. Dengan kekuasaan, dapat memberikan perubahan dan menciptakan perubahan yang akan mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat. Menjadi pemimpin yang berhasil tidak hanya dengan menggunakan aspek yang semata-mata saja, melainkan keberhasilan tersebut berasal dari perpaduan antara sikap, sifat, serta kekuasaan dan pengaruh yang dapat saling menentukan sesuai dengan situasi yang mendukung. Karena kekuasaan dan pengaruh dapat menjadi energi yang mendorong daya seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku para bawahannya untuk menegakkan kinerjanya. Genesis kekuasaan, atau dalam terminologi lain, jenis-jenis kekuasaan atau basis-basis kekuasaan sosial pada hakikatnya teridentifikasi dari 5 hal, yaitu legitimate power, coercive power, reward power, expert power, dan reference power. Legitimate power atau kekuasaan sah, yakni kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan memberi otoritas atau wewenang kepada seseorang pemimpin untuk memberi perintah yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Bisa berupa kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seseorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Kekuasaan paksa, yakni kekuasaan yang didasari karena kemampuan seseorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengadilan. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhinya, akan ada efek negatif yang bisa ditimbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arah yang positif kepada anak buah, bukan hanya karena rasa senang tidak senang atau faktor-faktor subjektif lainnya. Reward power atau kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahannya yang mengikuti arah-arahannya. Penghargaan bisa berupa pemberian hak otonomi atas suatu wilayah yang berprestasi, promosi jabatan, uang, pekerjaan yang lebih menantang, dan sebagainya. Reference power, kekuasaan rujukan, adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah, apabila saya mengagumi dan memuja Anda, maka Anda dapat kekuasaan atas saya. Expert power atau kekuasaan kepakaran
yakni kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya, dan akan hilang apabila sudah tidak memerlukannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh reference power atau legitimate power. Seseorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership adalah pemimpin yang dengan terampil mampu melakukan kombinasi dan improvisasi dalam menggunakan genesis kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Inilah yang disebut penulis dalam kalimat sebelumnya sebagai kepemimpinan yang efektif, di mana implementasinya adalah dengan memanfaatkan genesis kekuatan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Hubungan kekuasaan dan kepemimpinan tak terpisahkan. Seseorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengelola kekuasaannya, sehingga pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Jika pemimpin tanpa kekuasaan tidak ada artinya, dan hal tersebut menyebabkan tidak dapat untuk mengambil keputusan karena pemimpin yang tidak mempunyai kekuasaan. Jika sebaliknya, kepemimpinan dengan kekuasaan, organisasi akan berjalan dengan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.